selanjutnya mungkin dari ke Mbak Un dulu. Silakan Mbak Un. Terima kasih Mbak Sus. Kita lanjut ke materi pemberdayaan sejati dan kepemimpinan. Sekarang ini teman-teman bekerja atau bertugas di sebuah program nasional yang asal muasalnya adalah merupakan kelanjutan dari program pemberdayaan. Untuk itu alangkah baiknya teman-teman juga memahami apa itu pemberdayaan sejati, mendampingi masyarakat, dan ini akan berkaitan erat dengan pola-pola kepemimpinan. Tujuan materi ini adalah supaya teman-teman paham konsep pemberdayaan sejati dan paham konsep kepemimpinan. Nah, pemberdayaan sejati itu seperti apa dan kepemimpinan itu seharusnya seperti apa. Tadi di chat saya minta kepada teman-teman untuk berkumpul satu tim ya. Saya share lembar kasus. Yang pertama LK1. LK itu singkatannya lembar kasus. LK1 pemberdayaan orang utan. Kemudian LK2 pemberdayaan manusia kurung ABCDEF. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kasus tersebut. Yang pertama kali dikerjakan adalah ini, yang LK1. Ya. Di situ ada kasus dan ada beberapa pertanyaan. Dijawab singkat saja. Kemudian langsung disambung. LK2 pemberdayaan manusia. Di situ juga ada beberapa pertanyaan. Langsung dikerjakan saja, disambung dan dijawab singkat saja. Oke ya, clear ya? Silakan diskusikan per kelompok ya, per tim. Ini lembar kasus yang pertama ya. Ini kasusnya, kemudian di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan, silakan didiskusikan, kemudian nanti disimpulkan. Berikutnya lembar kasus kedua, pemberdayaan manusia. Ada kisah A, B, C, D, E, dan F. Di bawahnya, di lembar berikutnya, itu juga ada beberapa pertanyaan. Ini bukan salah dan benar ya pertanyaannya, tapi ini bahan diskusi bagi teman-teman. Silakan didiskusikan. Kemudian terakhir disimpulkan. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Sudah selesai? Sungai Penuh sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Apa kesimpulan dari pemberdayaan orang hutan? Orang hutan akan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk mempertahankan hidupnya, Bu. Kesimpulan kasus A, B, C, D, F. Siapa urutan yang paling berdaya? A, B, C, D, atau F? C dan D, Bu. Oke. Ada yang beda? Apa kesimpulan dari pemberdayaan orang hutan? Jadi ini Bu, kesimpulan dari pemberdayaan orang hutan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada orang hutan supaya dapat mempertahankan hidup secara mandiri gitu Bu. Jadi dengan memberi pelatihan tersebut maka orang hutan itu bisa mempertahankan hak-hak yang mereka dapatkan, kemudian bisa secara mandiri, contohnya mencari makan mandiri gitu, bertahan hidup. Terima kasih. Oke. Kalau kesimpulan dari pemberdayaan manusia, siapa yang paling berdaya di antara A, B, C, D, dan F? Kota Jambi? Halo Bu, untuk kesimpulannya Bu ya, yang dilakukan oleh orang hutan yang berdaya, dia mampu bertahan hidup di lingkungannya atau beradaptasi, mampu mencari makan, mampu bertahan hidup, beradaptasi, dan mencari makan. Kalau kesimpulan dari pemberdayaan manusia, siapa yang paling berdaya di antara C, D? Ya? Untuk yang LK1 Bu, pemberdayaan orang hutan ini Bu, jawaban saya kondisi di mana orang tersebut dilatih untuk bisa mempertahankan hidup secara berkesinambungan Bu. Sudah selesai lembar kasus yang kedua, siapa yang paling berdaya? Kemudian kesimpulan pemberdayaan manusia apa? Menurut saya yang paling berdaya itu adalah si B Bu, karena sebenarnya pemberdayaan itu bukan hanya satu sisi dari ekonomi saja, tapi dari perilaku. Contohnya si B ini dia tidak sekaya si A, berpendidikan tinggi dan sangat peduli dengan kaum miskin. Nah, jadi di sini berdaya ini bagaimana satu individu bisa
bermanfaat untuk individu yang banyak, Bu. Seperti itu. Kesimpulan pemberdayaan manusia adalah Manusia yang berdaya, bermanfaat bagi orang lain ya? Ya, bermanfaat. Terutama harus dirinya terlebih dahulu, Bu. Karena di sini ada si C dan istrinya si D, dia memberikan beras sementara dia lapar tapi dia menolong orang, sementara kan berarti dari dirinya sendiri belum mencukupi. Jadi cukupilah diri sendiri dulu baru menolong, bermanfaat untuk orang lain gitu, Bu. Oke. Jadi urutannya siapa yang paling berdaya? Si B yang paling berdaya. Yang lain ada yang beda? B, A, C, D, E, F, Bu. Jadi B yang paling berdaya, Bu. Yuda, Bu, Kota Jambi. Bungo? Si B, Bu, dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang lain secara ini, Bu, mendorong mindset masyarakat sekitar sehingga bisa mengatasi daripada kekemarauan tadi. Oke, yang lain ada yang beda? Satu lagi. Saya, Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan pemberdayaan orang hutan adalah suatu dorongan yang diberikan atau pengetahuan dan kecakapan yang didapat dari pengalaman hidupnya yang menyebabkannya untuk selalu berpikir bagaimana mempertahankan hidupnya dengan layak. Oke, kalau yang manusia paling berdaya itu B, Ibu. Terus kesimpulannya? Motivasi yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk menggali potensi dirinya serta berupaya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oke teman-teman, coba fokus ke sini dulu ya teman-teman ya. Yang sudah selesai, fokus ke sini dulu. Yang belum selesai juga fokus ke sini dulu. Ini ada beberapa kesimpulan kita dapatkan dari diskusi teman-teman. Intinya itu mampu bertahan hidup ya, mencukupi makan, mampu mencari makan, bertahan hidup, berkelanjutan gitu. Untuk kesimpulan pemberdayaan manusia. Nah sebelum ke sini saya punya tabel perhitungannya. Coba kira-kira sesuai atau enggak untuk kesimpulan pemberdayaan manusia. Siapa yang paling berdaya di antara A, B, C, D, E, F. Kita coba petakan antara A, B, C, D, E, F. A itu pekerjaannya atau kondisinya sehat, cendekiawan, dan pengusaha. Kemudian B, sehat, berpendidikan tinggi, dan sangat peduli dengan kaum miskin. C, D, lemah, kurang mampu. E, banyak anak dan sangat miskin. F, ahli kunci yang handal. Sekarang di lembar kasus itu, perintahnya adalah coba diurutkan, beri angka 0, -1 sampai dengan -5 jika itu merugikan diri sendiri, dunia, ataupun masyarakat. Nah, beri angka +1 sampai dengan +5 jika itu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, atau masyarakat. Coba kita petakan, A, sehat, cendekiawan, dan pengusaha. Itu yang dilakukan adalah memberi separuh persediaan beras yang ada karena dia tidak ingin dirinya dan anggota keluarganya kelaparan. Kemudian paceklik ini peluang sehingga kemudian dia membeli beras dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Nah ini kalau kita beli -4 kira-kira cocok dah. Karena apa? Dalam kondisi paceklik di mana persediaan beras itu sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Nah si A ini memborong beras dalam persediaan yang paling banyak walaupun melakukan itu untuk keluarganya, tetapi si A ini kurang peduli terhadap yang lain. Nah, kemudian B, sehat, berpendidikan tinggi, dan sangat peduli dengan kaum miskin. Yang dilakukannya membeli juga beras dalam jumlah besar, dibagi-bagikannya ke keluarga miskin di desanya ya. Kemudian sisanya sedikit disimpan untuk keluarganya. Kemudian mengorganisasikan berbagai unsur masyarakat desa untuk bersama-sama membangun saluran air dari sumber air. Saya kasih nilai +4 karena masih memikirkan
desanya sendiri dan kondisinya memang sehat, berpendidikan tinggi dan sangat sangat peduli dengan kaum miskin. C dan D, lemah, kurang mampu, hanya sanggup membeli setengah kilogram beras per hari, tetapi memberikan separuh nasi mereka. Itu saya kasih skor 5. Dalam kondisi ketidakmampuannya, hanya sanggup membeli setengah kilogram per hari, dia mampu memberikan separuh nasi yang seharusnya dimakannya itu kepada anaknya si E yang menangis kelaparan. Jadi bahkan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya itu diberikannya semua untuk membantu si E. Kemudian E, banyak anak dan sangat miskin, ini tidak melakukan apa-apa. Ini nilainya 0, F, ahli kunci yang handal. Ini punya keahlian, pintar, tapi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna untuk masyarakat, tetapi justru digunakan untuk membongkar toko si A dan mencuri beras. Nah, ini saya kasih skor -5. Jadi untuk urutan keberdayaan ini, dari hasil pemetaan nomor 1 CD, kemudian nomor 2 B, nomor 3 A, nomor 4 E, dan nomor 5 F. Jadi manusia yang paling berdaya adalah C dan D. Alhamdulillah, benar. Yang lain bukan berarti salah, tidak. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Hanya kita mendorong, berdiskusi, berpikir sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemberdayaan manusia sesungguhnya. Siapa sebenarnya manusia yang berdaya? Jadi dari kesimpulan teman-teman itu bermanfaat bagi dirinya, dapat memenuhi kebutuhan, kemudian memberi motivasi. Intinya memberi, baik itu memberi motivasi, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain dan segala macam. Baik teman-teman, dari lembar kasus tadi ada yang mau kita diskusikan dulu? Oke, kalau tidak ada, ini ada sedikit pencerahan ya. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi orang hutan, dari hasil diskusi kasus A, B, C, D, E, F, itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa binatang itu bertindak digerakkan oleh insting, berbeda dengan manusia. Manusia bertindak berdasarkan akal sehat, hati nurani, oleh karena itu manusia punya pilihan bebas menentukan baik atau buruk tindakannya. Jadi baik atau buruk tindakannya itu adalah pilihan. Karena manusia mempunyai pilihan yang bebas. Karena bertindak bukan berdasarkan insting, tapi oleh akal sehat, hati nurani. Kemudian yang kedua, pemberdayaan sejati berhubungan dengan kemerdekaan. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat dalam berperilaku tidak dikontrol oleh lingkungan. Nah ini, manusia merdeka adalah perilakunya tidak dikontrol oleh lingkungan. Lingkungan boleh apa saja, boleh seperti apa saja lingkungan. Boleh kacau, boleh buruk, boleh parah, dan segala macam. Tetapi manusia yang merdeka adalah manusia yang tetap mengambil sikap dan tindakan berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Kemudian yang terakhir, manusia yang berdaya adalah manusia pemberi, yaitu manusia yang mampu dengan ikhlas memberikan apa yang dipunyai oleh dia untuk orang lain. Nggak peduli apakah dia masih punya sisanya atau tidak. Jadi dia ikhlas memberikan apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang lain. Diberikan di sini dalam arti bukan hanya nasi, bukan hanya beras, seperti kasus itu, tetapi bisa waktu, bisa kepedulian, bisa pemikiran, dan sebagainya. Jika dibuat diagram seperti ini, manusia itu ada 4 kategori ya, berperilaku baik, ini letaknya di atas, kemudian manusia berperilaku buruk di bawah, kemudian manusia yang berkapasitas rendah di kiri, manusia yang kapasitas tinggi di kanan. Jadi manusia yang mempunyai perilaku baik tetapi kapasitasnya rendah, kebaikannya hanya akan berguna bagi dirinya,
kalaupun bermanfaat bagi lingkungan, tidak akan terlalu besar. Kemudian, manusia kapasitasnya rendah, perilakunya buruk, ini tidak akan berguna bagi lingkungannya, bahkan mungkin untuk dirinya sendiri pun tidak berguna. Kemudian, manusia berperilaku buruk, tapi kapasitasnya tinggi, dia akan menjadi manusia licik dan merusak bagi lingkungan. Manusia seperti ini sangat berbahaya. Contoh seperti F ya, seperti kasus F tadi. Tetapi manusia yang perilakunya baik, kapasitasnya tinggi, ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk kepentingan sesama. Manusia ini yang paling bermanfaat bagi sesama. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Kesimpulan dari pemberdayaan sejati, manusia yang paling berdaya adalah manusia yang mempunyai kapasitas yang tinggi dan menggunakan kapasitasnya untuk kepentingan umat manusia. Ada pertanyaan untuk pemberdayaan sejati? Kalau tidak ada, kita masih punya waktu ya. Satu lagi lembar kasus tentang kepemimpinan.